Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Anastasia dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, untuk mengawali akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang pekan ini. Sorotan yang pertama, invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-10 sejak pertama kali diumumkan pada Kamis 24 Februari 2022. Hingga 3 Maret 2022, sedikitnya 227 warga sipil di Ukraina tewas dan 525 lainnya terluka. Meski kehilangan ratusan korban jiwa, Ukraina berhasil melumpuhkan pasukan Chechnya yang diklaim untuk membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sejauh ini, pihak Rusia maupun Ukraina telah menggelar perundingan damai di Belarus, namun berakhir buntu. Kedua pihak kemudian melakukan negosiasi putaran kedua yang berlangsung di perbatasan Polandia-Belarus pada 3 Maret 2022. Namun perundingan itu disesalkan Ukraina lantaran hanya menghasilkan satu kesepakatan, yakni perihal evakuasi warga sipil. Kabar lainnya yang juga menjadi perhatian publik, pemerintah Indonesia akhirnya mengevakuasi WNI yang berada di Ukraina. Sebanyak 80 WNI dan 3 WNA tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Kamis 3 Maret 2022. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, saat ini masih ada 14 WNI lainnya di Bukares, Rumania yang belum dapat dievakuasi. Pasalnya, 12 orang di antara mereka positif COVID-19. Sementara 2 orang lainnya memilih tinggal di Bukares untuk mendampingi anak mereka yang positif COVID-19. Kita lanjut ke kabar berikutnya, pasukan Israel menyerang warga Palestina pada Senin 28 Februari 2022. Para korban merupakan jemaah yang berkumpul di Masjid Al-Aqsa Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Isra Miraj. Pasukan Israel melemparkan gas air mata hingga granat kejut ke kerumunan jemaah. Akibat peristiwa itu, setidaknya 14 warga Palestina terluka termasuk seorang anak. Selain menyerang warga, pasukan Israel juga dilaporkan menahan sedikitnya 20 warga Palestina. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab aksi penyerangan oleh pasukan Israel tersebut. Berita selanjutnya, mantan anggota DPR Angelina Sonda resmi bebas dari penjara pada Kamis 3 Maret 2022. Angelina telah menjadi warga binaan Lapas Perempuan Jakarta sejak 10 tahun silam, tepatnya pada 27 April 2012. Mantan Putri Indonesia ini terbukti bersalah karena terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Setelah keluar dari lapas, Angelina menyampaikan permohonan maaf atas kasus korupsi yang membuatnya mendekam di penjara. Ia akan menjalani program cuti menjelang bebas atau CMB selama 3 bulan ke depan.
Pesan Presiden Jokowi kepada jajaran TNI Polri juga turut menjadi perbincangan. Dalam sambutan pembukaan rapat pimpinan TNI Polri 2022, Jokowi meminta TNI Polri untuk memberikan contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisiplinan nasional. Ia mengingatkan bahwa TNI dan Polri tidak bisa ikut-ikutan dalam urusan demokrasi. Selain itu, ia juga meminta agar istri para tentara dan polisi tak mengundang penceramah radikal. Ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya, atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Jokowi juga meminta agar TNI Polri tak ikut dalam perdebatan terkait pemindahan IKN. Selain soal perilaku, Presiden juga memberikan masukan agar jajaran TNI Polri harus menguasai teknologi digital. Demikian Populer Sepekan kali ini, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia. Happy weekend!